Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dian Rahma Santoso, Humas dan Protokoler Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dalam acara UMSIDA Menyapa. Dan kali ini kita akan mengenal lebih dekat dengan Fakultas Kedokteran di UMSIDA yang baru saja kemarin tepat di tanggal 11 Maret 2025 bertepatan dengan 11 Ramadan 1446 Hijriah, kita sudah mendapatkan SK Izin Operasional Pembukaan Prodi Kedokteran. Tentu ini akan menjadi kabar gembira untuk kita semua, tidak hanya warga UMSIDA ya. Baik, di sini kita sudah ada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Bapak Dr. Hidayatullah MSI. Kita sapa dulu beliau. Apa kabar Bapak? Sehat ya Pak? Sehat. Alhamdulillah. Walaupun puasa tetap semangatnya dan sehatnya sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Dan juga ada Kaprodi S1 Kedokteran, Dr. Zulkarnain Andira MH. Apa kabar Dok? Sehat ya Dok ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini dokter sama Pak Rektor setelah dapat SK, ini wajahnya semakin berbinar. Alhamdulillah. Ya, baik. Boleh diceritakan dulu nih, dokter dan juga Pak Rektor, bagaimana yang dirasakan setelah SK benar-benar turun kemarin? Pak Rektor dulu nih, boleh cerita dulu nih, karena dari awal nih perjuangannya. Alhamdulillah, tentu perjuangan yang luar biasa sejak 2022 kita merintis Prodi Kedokteran ini. Akhirnya hari ini telah membuahkan hasil yang menggembirakan bagi seluruh warga UMSIDA ini. Tentu ini harus kami syukuri sebagai bagian dari buah perjuangan yang insya Allah ini akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia. 3 tahun ya Pak ya, berarti hampir 3 tahun prosesnya ini, mulai 2022 dan baru mendapatkan SK di 2025. Tepatnya dulu kita memulai itu bulan November 2022. Kemudian setelah kita unggah, ada kebijakan baru dari pemerintah bahwa di wilayah Jawa, perguruan tinggi yang mau mengusulkan prodi kedokteran itu harus terakreditasi unggul untuk APT-nya, akreditasi perguruan tingginya. Saat itu UMSIDA masih terakreditasi B. Tapi untuk pembukaan prodi kedokteran gigi itu boleh. Nah, karena itu waktu itu kita berhenti untuk pengajuan prodi kedokterannya, kita bergeser ke untuk mengajukan kedokteran gigi. Malah dapat 2 jadi sekarang ya Pak ya. Sejak itu 2023 kita mengajukan prodi kedokteran gigi dan alhamdulillah saat itu prosesnya sangat cepat sekali. Kita dalam waktu 6 bulan prodi kedokteran gigi sudah mendapatkan izin operasional dari Kemendikbud waktu itu. Nah, tentu karena persyaratannya harus terakreditasi unggul untuk APT-nya, kami di 2023 itu mulai untuk melakukan percepatan di dalam capaian program studi yang terakreditasi unggul untuk mencukupi pengajuan akreditasi perguruan tinggi. Dan alhamdulillah di 2024 awal kita sudah mengajukan APT itu. Pada tanggal 19 Maret 2024 UMSIDA terakreditasi unggul. Pas 1 tahun ini Pak ya dengan sekarang ini. Setelah mendapat akreditasi unggul untuk perguruan tinggi, maka setelah itu kami segera mengaktifkan kembali tim task force usulan prodi kedokteran ini untuk bekerja melanjutkan perjuangan itu. Dengan perjuangan yang luar biasa, tim yang sangat kompak, akhirnya tanggal 11 Maret 2025 kita menerima izin operasional dari Kementerian Dikti-Saintek. Luar biasa. Berarti ini otomatis akan langsung buka untuk mahasiswa barunya ini ya Pak ya. Betul. Sudah terjamin ini, luar biasa. Kalau dokter gimana Dok? Kan dokter yang mengawal nih dari awal prosesnya dan sempat berhenti, kemudian menata kembali, gimana Dok? Ya betul. Ya kalau untuk kami di kedokteran tentu selaras dengan yang disampaikan Bapak Rektor sebelumnya. Jadi ini merupakan perjuangan yang cukup panjang dan cukup melelahkan juga. Jadi upaya yang telah dilakukan oleh teman-teman dari kedokteran sangat luar biasa karena memang mendirikan prodi kedokteran ini bukan hal yang sederhana. Betul. Tapi kami alhamdulillah mampu melewati ujian-ujian tersebut. Jadi ketika
izin operasional dari prodi kedokteran ini keluar, kami sangat-sangat lega sekali. Sangat lega ya. Lega dan sudah nggak bisa mungkin bisa dilihat dari ekspresi saya. Ekspresi beberapa bulan yang lalu kelihatan tertekan banget ya dok ya. Iya betul, itu waktu-waktu menjelang evaluasi lapangan ya untuk menentukan turun atau tidaknya operasional ini sangat-sangat tegang sekali kami di kedokteran. Begitu sudah selesai, alhamdulillah. Jadi mungkin nantinya mahasiswa ini bisa yakin ya, karena UMSIDA ini menyiapkan berbagai hal cukup mendekati sempurna ya, seharusnya berdasarkan evaluasi lapangan kemarin. Jadi kami yakin dapat melakukan eksekusi pelayanan pendidikan yang baik ya. Nantinya itu kami optimis di sana. Baik dok. Nah ini nih Pak, sebenarnya kalau saya lihat nih, saya dari orang luar kedokteran ya, kalau saya melihat kan sebenarnya dokter di Indonesia itu kan terlihat sangat banyak jumlahnya. Depan kampus kita aja RSUD udah bejibun tuh jumlah dokternya ya Pak. Nah, mengapa sih Pak UMSIDA itu harus mendirikan prodi kedokteran di UMSIDA ini? Ya, tentu kami sebelum memutuskan untuk membuka prodi kedokteran ini, kami melakukan studi kelayakan. Hasil kajian dari tim task force yang kami bentuk itu membuktikan kebutuhan dokter di Indonesia ini masih sangat besar sekali. Di masing-masing provinsi yang sudah terpenuhi itu Jakarta, Yogyakarta, sama Bali. Baru 3. Di luar itu masih kekurangan, termasuk di Jawa Timur. Apalagi di Indonesia bagian timur. Jadi masih sangat banyak kekurangannya, dan pemerintah punya kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, atas dasar itulah UMSIDA menjadi salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah ingin mewujudkan visi besarnya. Visi UMSIDA itu kan menjadi perguruan tinggi unggul dan inovatif dalam pengembangan IPTEX berdasarkan nilai-nilai Islam untuk kesejahteraan masyarakat. Di kalimat yang terakhir ini itu menjadi misi kami, bahwa UMSIDA harus memberikan dukungan terhadap pemerintah di dalam meningkatkan kesehatan. Ketika masyarakat sehat, ini bagian dari kesejahteraan. Nah, itu salah satu yang melatar belakangi. Yang kedua, di pemetaan yang dilakukan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah melalui Majelis Diktiritbang PP Muhammadiyah, UMSIDA ini memang dipersiapkan untuk menjadi perguruan tinggi yang membuka prodi kedokteran. Dan itu mapping sudah dibuat 4 tahun yang lalu oleh PP. Jadi ada kebutuhan dari pemerintah, ada kebijakan dari PP. Yang ketiga, di Renstra kita 2022-2026 itu memang juga sudah menyantumkan bahwa UMSIDA akan mengembangkan prodi-prodi baru. Salah satunya adalah prodi kedokteran. Karena ini amanah, maka kita harus menjalankan. Dan alhamdulillah berhasil. Luar biasa. Kalau mau tepuk tangan pemirsa yang ada di studio juga boleh loh ya. Luar biasa. Baik nih. Nah, kalau ini Dr. Zul, di antara banyak prodi kedokteran nih yang di seluruh Indonesia yang sudah ada ya, apa sih keunggulan prodi kedokteran di UMSIDA ini? Jadi kalau keunggulan yang dimiliki prodi kedokteran UMSIDA ini, kami tidak hanya berfokus pada mencetak dokter yang profesional saja, tapi dokter profesional ini nanti juga dibekali dengan pemahaman serta kemampuan untuk mengimplementasikan nilai-nilai al-Islam kemuhammadiyahan. Ini tentu kami tidak hanya membangun profesionalisme, namun juga karakter dari calon dokter. Jadi harapannya lulusan UMSIDA ini menjadi dokter yang memiliki karakter kuat gitu ya, sehingga mungkin juga akan memiliki kepedulian sosial yang sangat lebih tinggi. Baik gitu. Kemudian kami juga memiliki keunggulan di bidang kedokteran pencegahan, khususnya tuberkulosis paru. Tuh, jadi ini belum ada ya dok di Indonesia. Fokus keilmuan yang ada di prodi kedokteran UMSIDA. Yang ini kami kira ini merupakan keunggulan yang luar biasa ya yang dimiliki UMSIDA. Mengingat UMSIDA bertempat di Sidoarjo, di mana Kabupaten Sidoarjo ini memang mencatatkan angka tinggi di angka TB parunya. Tidak hanya di Sidoarjo, di Indonesia pun angka TB paru masih tinggi. Bahkan di
tingkat global juga masih tinggi, sehingga keunggulan yang kami miliki ini kami rasa nantinya dapat berpotensi memberi sumbangan yang baik untuk mengentaskan masalah kesehatan terutama TB paru. Sehingga keunggulan kami ini kami kira cukup unik dan ya luar biasa ya kami kira ya. Ya, jadi nanti pastinya lulusan-lulusannya nanti akan banyak bergerak di bidang TB paru ini ya berarti Dok ya, menyelesaikan masalah TB paru ini. Untuk lulusan-lulusan kami, karena ini merupakan kekhususan ya, jadi kami tetap mencetak dokter yang profesional, artinya ini tentu membebaskan mahasiswa ya, jadi tergantung mahasiswanya ini, calon dokternya ini nanti mau berkiprah di mana. Hanya saja bila melakukan pendidikan di UMSIDA, dia akan memiliki keunggulan sesuai yang saya sampaikan tadi. Gitu. Jadi pada akhirnya juga terserah dia mungkin mau jadi dokter di puskesmas atau spesialis atau akademisi dan lain sebagainya, itu bisa. Karena itu juga sudah kami rumuskan dalam profil lulusan kami. Gitu. Jadi keunggulan yang kami sampaikan itu merupakan keunggulan gitu ya sifatnya. Iya, benar-benar unggul ya. Jadi mereka kalau misalnya dokter pada umumnya ya bisa mereka menjadi dokter ya. Namun dengan kuliah di UMSIDA mereka dapat satu lagi keunggulan, yaitu spesifikasinya ada di kedokteran pencegahan tuberkulosis paru. Betul, ya. Lama-lama saya lancar ini Dok istilah-istilahnya. Nah, lalu untuk mewujudkan itu semua ini Pak Rektor, apa yang sudah disiapkan Pak untuk menyambut kedatangan calon mahasiswa baru kedokteran ini di tahun 2025 ini Pak ya? Oke, makasih Mbak Dian. Sebagaimana tadi sampaikan Dr. Zul ya. Jadi prodi kedokteran itu tidak sama dengan prodi-prodi yang lain. Sebelum kita menerima mahasiswa baru, bahkan sebelum AL ya, semuanya 100% sudah harus siap. Nah, karena itu kami memberikan support penuh untuk pembukaan prodi kedokteran ini. Mulai dari kurikulum yang disiapkan oleh tim task force, timnya Dr. Zul dan kawan-kawan sudah selesai semua sesuai dengan ketentuan. SDM sudah kita penuhi semua, minimal 26 dosen itu. Jadi belum ada mahasiswanya siap. Ini dosennya udah 26 ya Pak ya? Luar biasa. Sudah siap semua, semuanya sudah siap mengajar, mendidik calon mahasiswa. Fasilitas sarana prasarana, gedung perkuliahan, di dalamnya ada perkantoran, ada layanan administrasi, ada ruang perkuliahan, dan juga gedung laboratorium. Kita menyiapkan gedung perkuliahan 7 lantai dengan berbagai fasilitas yang ada di dalamnya. Kita menyiapkan gedung laboratorium 4 lantai dengan berbagai fasilitas laboratorium yang ada di dalamnya, dan dinilai oleh tim evaluator kemarin itu dinilai sempurna. Alhamdulillah. Alhamdulillah sempurna ya Pak ya. Dan itu kesimpulan yang membuat adalah Pak Denny dari Direktorat Kelembagaan. Beliau menyampaikan UMSIDA dinilai sempurna karena itu layak untuk diberikan izin operasional. Jadi saya bisa memastikan kepada seluruh mahasiswa yang kuliah di Fakultas Kedokteran UMSIDA, mereka akan mendapatkan pelayanan yang sempurna. Masya Allah. SDM dosen sudah siap, tenaga kependidikan sudah siap, fasilitas semua laboratorium sudah kita siapkan. Dan kami menyiapkan laboratorium yang ada ini itu untuk 50 mahasiswa. 50. Jadi nanti kalau misalnya kami menerima 50 mahasiswa kedokteran ini, saya pastikan masing-masing mahasiswa itu dapat alat laboratorium untuk praktikumnya. Masing-masing satu pegang alat satu. Bukan satu alat untuk sekian mahasiswa. Tidak. Itu persyaratan yang kita penuhi untuk membuktikan kesungguhan UMSIDA di dalam memberikan layanan pendidikan kedokteran di UMSIDA ini. Masya Allah. Dokter, mungkin ada yang mau ditambahkan ya, apa aja nih? Nyambung dari Pak Rektor tadi. Pak Rektor barusan menyinggung 50 mahasiswa ini nanti kami upayakan ya untuk masing-masingnya mendapatkan fasilitas khusus untuk dirinya sendiri.
Kemudian kami juga tidak lupa, kami menyiapkan dari awal, jadi mahasiswa masuk dari awal ini sudah kami siapkan peralatan keterampilan kedokteran, keterampilan medis ya. Peralatan keterampilan medis yang bisa digunakan mahasiswa dari semester 1 sampai semester 8. Ya, keterampilan medis ini seperti stetoskop ya dan kelengkapan-kelengkapan lain untuk pemeriksaan pasien. Itu kami sudah siapkan. Jadi tidak hanya di labnya, mahasiswa juga kami bekali dari awal untuk peralatan-peralatan keterampilan medis tadi. Yang ini mungkin juga salah satu keunikan yang kami miliki ya. Kami sudah menyiapkan itu dari awal. Jadi udah gitu. Terima beres ya mahasiswanya. Terima beres, betul sekali. Jadi kalau misalnya daftar di UMSIDA sudah beres dari awal lah ya. Kalau pasiennya apa udah disiapin juga, Dok? Kalau untuk pasiennya kami tentu sudah menyiapkan skenario-skenario ya untuk pasiennya, untuk pasien coba, kemudian fasilitas rumah sakit dan puskesmas dan lain sebagainya kami tentu sudah siapkan sesuai dengan keterangan dari Pak Rektor tadi. Gitu. Nah, kalau untuk itu kan untuk perkuliahan ya, Dok ya. Nah, nanti bagaimana sebelum mahasiswa ini lulus, tentunya mereka kan pasti harus magang ke rumah sakit gitu ya. Nah, kira-kira rumah sakit yang sudah bekerja sama, yang sudah siap dengan mahasiswa kita ini di mana aja, Dok? Baik. Jadi untuk ini mengarah ke pendidikan profesi ya. Jadi setelah setelah lulus sarjana kedokteran akan dilanjutkan pada tahap pendidikan profesi di mana mahasiswa nanti akan bertempat dokter muda namanya koas atau mungkin bahasa umumnya di rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan berupa puskesmas. Wahana pendidikan. Saya taunya wahana itu roller coaster, Dok. Roller coaster ya, memang bahasanya mirip ya. Ya, untuk rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan kami sudah menjalin kerjasama dengan rumah sakit yang mumpuni ya untuk memfasilitasi keunggulan dari prodi kami spesifiknya. Contoh rumah sakit pendidikan utama kami adalah Rumah Sakit Siti Khadijah Sepanjang. Ya, kami telah bekerja sama dengan pimpinan Muhammadiyah cabang Sepanjang dan Rumah Sakit Siti Khadijah tersebut, yang rumah sakit ini memiliki keunggulan juga di pelayanan TB paru. Jadi sudah selaras juga dengan keunggulan kami. Setelah itu kami juga telah bekerja sama juga dengan rumah sakit satelit. Rumah sakit satelit ini yang melengkapi rumah sakit pendidikan. Itu dengan rumah sakit Jejari Muhammadiyah tentu yang ada di Provinsi Jawa Timur, Lamongan, rumah sakit Muhammadiyah Gresik. Di Jawa Timur ya, Dok ya. Jadi nggak cari yang di sekitar Sidoarjo, Surabaya sini aja ya. Ya, jadi rumah sakit satelitnya tersebar banyak di seluruh Provinsi Jawa Timur. Betul. Dengan rumah sakit pendidikan utama, Rumah Sakit Siti Khadijah Sepanjang itu tadi. Kemudian dengan wahana pendidikan juga kami telah siapkan 3 puskesmas di daerah Sidoarjo yang sama juga. Jadi puskesmas ini juga mendukung kasus-kasus TB paru tadi sesuai dengan keunggulan visi keilmuan program studi kedokteran kami. Masya Allah, wah ini calon mahasiswa baru wajib daftar ini ya. Kalau yang sudah memang berminat banget dan memang sudah ingin menjadi dokter, ayo nih segera aja daftar di UMSIDA, mumpung masih gelombang 1 ini ya Pak Rektor ya. Dan nanti juga akan berbeda-beda ini keputusannya ya pastinya. Baik, luar biasa sekali Dokter pengalaman ya terkait dengan fasilitas, terkait dengan semua kesiapan untuk mahasiswa baru. Artinya mahasiswa ini sudah tinggal datang dan kuliah, sudah mereka nggak pakai repot lagi untuk mikirin ini itu ya, Dok ya. Baik. Lalu Pak Rektor ini cocok ini Pak. Tadi kan Pak Rektor sempat menyampaikan, menyinggung terkait dengan kebijakan pemerintah terkait kesehatan masyarakat nih Pak. Nah, apa Pak kebijakan UMSIDA untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat? Ya, tadi sudah saya singgung latar belakang pendirian prodi kedokteran ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah, kebijakan pimpinan pusat, dan setelah UMSIDA. Nah, secara lebih operasional bahwa program pemerintah untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat itu tentu dimensinya sangat luas. Betul. Dan berkaitan dengan pembukaan prodi kedokteran UMSIDA ini, tentu kami ingin memberikan support yang cukup signifikan bahwa wilayah Indonesia ini sangat luas, gitu kan ya. Sementara sebaran dokter-dokter yang ada ini sebagian besar masih berkumpul di Jawa. Nah, karena itu kami dalam kebijakan penerimaan mahasiswa baru di UMSIDA ini mengalokasikan beasiswa bagi para pelajar SMA dari Indonesia Timur dan daerah 3T.
ini sebagai afirmasi kami kepada adik-adik yang ada di Indonesia Timur dan daerah 3T. Tentu harapan kami mereka bisa memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya, karena beasiswa yang kami berikan kepada mereka itu sampai 25%. 25%. Baik DPP maupun UKT-nya. Wah, lumayan Itu terasa mulai banget itu, Pak. awal sampai dengan lulus kita berikan itu. Jadi nggak cuma semester 1 aja Nah, nih, Pak ya, sampai semester lulus. 8 Masya kita berikan. Allah. Itu sebagai komitmen kami ya. Sejak awal kami menyampaikan kepada pemerintah, UMSIDA berkomitmen ingin mempercepat penyediaan tenaga dokter di kawasan Indonesia Timur dan daerah 3T itu. Nah, mudah-mudahan ini disambut baik oleh adik-adik para pelajar, khususnya di Indonesia Timur dan daerah 3T. Ya tentu di luar Indonesia Timur kami memberikan ruang juga yang seluas-luasnya. Cuma khusus untuk beasiswa dari pelajar Indonesia Timur ini, harapan kami setelah lulus dari FK UMSIDA ini, mereka kembali ke daerahnya untuk memberikan layanan di bidang kesehatan di sana. Mengabdikan diri di tempat asalnya ya Pak ya. Sehingga upaya peningkatan kesehatan masyarakat itu bisa menjadi lebih cepat. Tidak menunggu dokter-dokter dari Jawa, tapi kalau mereka dari sana berangkat ke UMSIDA, kembali ke sana lagi, itu saya kira lebih strategis, lebih cepat gitu. Luar biasa, 25% ya Sobat Kampus. Ini nggak main-main loh kalau untuk kedokteran ya. Karena biayanya sudah memang cukup tinggi ya. Nah, baik Sobat Kampus yang ada di rumah, silakan kalau ingin bertanya boleh melalui chat ya, melalui chat yang ada di Instagram, bisa langsung DM saja, nanti akan kami bacakan. Baik, Dr. Zul, nah ini terkait dengan nyambung lagi nih dengan yang disampaikan Pak Rektor mahasiswa Timur atau yang dari 3T. Nah, bagaimana dengan peluang karir bagi lulusan ini, baik yang dari daerah 3T maupun Indonesia Timur dan juga yang dari non 3T dan non Indonesia Timur itu, Dok? Peluang karirnya gimana? Baik, kalau untuk peluang karir bagi dokter lulusan FK UMSIDA ya, mengingat UMSIDA ini merupakan persyarikatan yang levelnya nasional. Betul. Maka tentu tidak perlu khawatir. Rumah sakit Muhammadiyah atau fasilitas pelayanan kesehatan yang dimiliki Muhammadiyah di AUMKes ya, usaha Muhammadiyah dan kesehatan. Nah, ini tentu juga tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga ini nanti bisa menjadi tempat bagi lulusan dari kedokteran UMSIDA gitu. Jadi bisa difasilitasi melalui itu. Kemudian kami juga akan mengadakan seperti career fair ya. Jadi sudah dipaparkan terkait apa saja potensi-potensi yang bisa dilakukan lulusan FK UMSIDA nanti. Jadi peluang karir apa saja itu nanti kami juga paparkan kepada mahasiswa di awal. Oh, di awal sudah disampaikan ya, Dok ya? Maksudnya di awal sebelum bekerja ya. Jadi ketika saya kira di awal semester 1 ini. Sarjana gitu. Oke, Dok. Nah, lalu untuk Rumah Sakit Muhammadiyah yang ada di daerah 3T dan daerah Timur juga memang sudah banyak ya, Pak ya? Ya, ada beberapa yang sudah MOU dengan kami. Dan itu juga menjadi kebutuhan mereka. Mereka senang sekali mereka menyambut tawaran ya, kami ini. Jadi kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemerintah daerah, kabupaten, kota maupun provinsi di wilayah timur. Juga ada kerjasama dengan rumah sakit, dengan puskesmas yang di wilayah timur juga. Jadi selain tadi yang disampaikan Dr. Zul, rumah sakit Muhammadiyah tersebar seluruh Indonesia. Tentu di berbagai daerah juga ada rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta yang lain. Itu saya kira juga menjadi sarana bagi mereka untuk mengabdikan diri ketika nanti mereka sudah lulus dari FK UMSIDA ini. Masya Allah, jadi semuanya ini sudah terpetakan ya, Dok ya, arahnya mulai mereka masuk, bagaimana proses perkuliahannya, dan sampai mereka nanti lulus juga sudah terpetakan arahnya kemana. Itu tadi yang saya bilang, buka prodi kedokteran beda dengan prodi-prodi yang lain. Semuanya sudah harus siap. Sudah siap dari awal. Oke. Baik, Dokter Zul nih. Nah, karena Anda kan sudah dokter nih. Nah, kira-kira untuk
calon mahasiswa apa yang ingin Dr. Zul sampaikan supaya mereka nggak kecewa, supaya mereka semangatnya menggebu-gebu, girohnya mantap gitu, azamnya kuat untuk masuk ke FK Umsida. Baik, kami kira untuk adik-adik calon mahasiswa tidak perlu ragu ya, khususnya ya untuk adik-adik calon mahasiswa FK Umsida nantinya, kami kira tidak perlu ragu, apalagi yang memiliki passion di bidang kedokteran ya. Karena berkaca dari yang sudah kami sampaikan di podcast ini tadi ya, bisa disimak bahwa kami tidak hanya berkomitmen untuk menghasilkan dokter yang profesional, namun juga membentuk karakter dan kepedulian sosial, yang ini merupakan hal yang penting ya. Kemudian tidak perlu ragu juga terkait dengan bagaimana fasilitas pendidikan di Umsida, kemudian pengajarnya dan lain sebagainya, karena sudah disampaikan juga bahwa kami telah menyiapkan dengan sangat matang, sehingga yang ingin saya sampaikan tidak perlu ragu, tidak perlu ada keraguan untuk mendaftar di FK Umsida. Insya Allah akan menjadi dokter yang baik kelak. Amin, luar biasa. Baik, Pak Rektor, Dr. Zul, ini ada pertanyaan masuk nih, Dok. Boleh ya, Dok ya? Boleh. Nah, ini kalau ini tadi dari Salsabila, ada beasiswa buat mahasiswa kedokteran nggak? Nah, sudah dijawab ya sama Pak Rektor ya, Salsa. Oke, nah terus ini dari Lula Cantika, kok banyak kan cewek-cewek ini yang yang tanya ini. Apa karena narasumbernya bapak-bapak ini? Baik, belajarnya lebih banyak teori atau praktek ya? Nah, ini kayaknya Dr. Zul ini yang harus jawab nih. Baik, belajarnya lebih banyak teori atau praktek ya? Kalau kami kira teori dan praktek ini berkesinambungan ya, jadi ya bisa dikatakan seimbang, karena dokter itu perlu juga memahami benar tentang teori kedokteran. Namun dokter karena sebagai praktisi di profil lulusan kami, jadi juga harus memiliki keterampilan yang baik, sehingga teori dan prakteknya ya kami bisa bilang seimbang. Harus ya. Seimbang. Iya. Ya. Oke, itu ya Lula. Jadi nggak mungkin teori aja atau praktek aja. Praktek nggak ada teorinya, tahu dari mana ya, Dok ya? Oke. Baik, nah ini dari Reza Ganendra. Ini cowok ini. Gimana cara daftar di program kedokteran Umsida? Susah nggak? Kalau ini mah nggak perlu bapak-bapak berdua ya, saya aja udah bisa tinggal ke admisi ya. Langsung aja klik admisi.umsida.ac.id atau datang langsung ke kantor admisi Umsida di kampus 1 ya, Jalan Mojopahit 666B Sidoarjo, depan RSUD Sidoarjo. Oke, Reza? Menambahkan itu. Oh iya, boleh Dok. Ya, jadi buat mendaftar ini adik-adik juga bisa buka ya. Kalau misalnya penasaran terkait mungkin ada yang belum kami sampaikan tadi, bisa buka di fk.umsida.ac.id. Di sana adik-adik sudah bisa mendaftar, ada link pendaftarannya. Kemudian kalau misalnya masih kepo, masih ingin mengetahui lebih banyak tentang FK Umsida, di sana juga ada banyak sekali informasi yang bisa adik-adik dapatkan. Gitu, mungkin termasuk kurikulumnya juga ya, Dok ya. Kurikulum, wajah dosen-dosennya. Wajah dosennya juga udah kami upload gitu di ada nomor website teleponnya juga nggak, Dok? Untuk nomor telepon sepertinya ya belum ya. Ya nggak usah juga maksudnya. Oke. Baik. Oke, itu ya Reza, dan mungkin teman-teman yang lain, sobat kampus yang ada yang lain yang masih penasaran dengan cara daftar di Umsida, silakan langsung aja ya. Baik, dari Afidara, apakah ada kelas tambahan atau program pengembangan skill di luar kuliah utama? Silakan, Dok. Ya, untuk kelas tambahan mungkin ini ya, bentuknya yang ada di kami adalah kelas opsional, jadi pilihan. Jadi dalam tahap sarjana nanti, saya kira di semester 8 kurang lebih, atau semester 7 itu ada yang namanya blok elektif. Jadi mahasiswa bisa memilih keminatannya di mana. Kami sediakan pilihan-pilihan gitu. Antara lain bisa belajar tentang telemedicine, kemudian tentang palliative medicine. Nah, itu telemedicine, kita taunya telepon. Oke. Ada telemedicine ya. Ya, telemedicine. Jadi penasaran, kalau saya daftar juga gimana ini, dong? Boleh, Pak Rektor? Oke. Kalau yang daftar adiknya Budia. Oh, adiknya ya.
Baik, baik. Sudah banyak pertanyaan ya. Nanti sobat kampus yang masih ingin bertanya ya silakan langsung aja datang ke kantor admisi Umsida ya supaya bisa lebih jelas nantinya ya. Atau bisa juga main-main ke FK juga nggak apa-apa ya dok ya? Boleh Boleh banget. Silakan boleh. untuk atau misalnya dulu juga pernah ada satu sekolah gitu main-main ke sini untuk FK juga pasti diizinkan ya dok ya. Mau lihat-lihat labnya apa itu namanya dulu ya studi kampus, wisata kampus dok. Ya. Boleh ya dok ya. Baik. Boleh banget. Baik dokter dan juga Pak Rektor. Mungkin closing statement sebelum kita benar-benar mengakhiri. Wah, tiba-tiba mengakhiri aja ya. Nggak terasa ini kita udah setengah jam lebih ternyata Pak Rektor. Nah mungkin sebelum kita akhiri sesi Umsida Menyapa kali ini, apa ini yang bisa disampaikan Pak Rektor di closing statementnya? Ya, saya melihat bahwa tenaga dokter adalah tenaga kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Karena itu adik-adik yang punya passion, punya minat sangat kuat untuk menjadi dokter, segeralah bergabung ke Fakultas Kedokteran Umsida. Kami akan memberikan pendidikan terbaik bagi Anda untuk kami siapkan betul-betul menjadi dokter yang profesional sekaligus berkarakter dengan dilengkapi berbagai keterampilan yang cukup untuk memberikan peran positif di dalam ikhtiar meningkatkan kesehatan masyarakat. Saya kira itu Mbak Dian. Masya Allah, amin. Baik, terima kasih atas kehadirannya ya Pak Rektor dan juga Pak Kaprodi. Ini saya bingung ini, manggilnya Pak Kaprodi apa dokter ini? Kaprodi yang dokter. Kaprodi yang dokter. Kami ucapkan terima kasih atas rawuhnya dan sudah mau berbincang-bincang dengan Sobat Kampus di acara Umsida Menyapa kali ini. Semoga dengan ini kita bisa meningkatkan kualitas ya, mencetak dokter-dokter yang lebih berkualitas dan juga mencetak dokter-dokter yang akhlaknya, mendahulukan akhlaknya dan memiliki tingkat sosial yang jauh lebih hebat gitu ya di fakultas kita ini di Umsida. Baik Sobat Kampus, itulah tadi perbincangan kita tentang Fakultas Kedokteran di Umsida yang pendaftarannya sudah dibuka mulai 12 Maret beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu sudah dibuka dan jangan lewatkan kesempatan ini mumpung masih di gelombang pertama nih ya. Silakan segera mendaftarkan diri Anda untuk menjadi bagian dari Fakultas Kedokteran Umsida. Saya Dian Rama Santoso. Pamit undur diri, baik terima kasih, sampai jumpa kita di lain kesempatan dan masih dengan perbincangan tentang Fakultas Kedokteran dan juga banyak lagi topik-topik menarik yang ada di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.